Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya nak. Selalu semangat menjalani aktivitas bagaimanapun keadaannya. Nah, kita bertemu di pertemuan kita yang kelima. Kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai novel sejarah. Pertama, tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah nantinya Ibu berharap kalian akan dapat mendata informasi penting dari teks novel sejarah. Ini pertanyaan yang harus kalian jawab, kerjakan di buku tulis, kirim ke email Ibu. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan pertemuan keberapa di dalam subjek email kalian. Jangan sampai terlewat ya yang ininya ya. Ini akan membantu Ibu untuk lebih mudah menemukan tugas kalian nantinya. Oke, kita masuk ke dalam pengertian novel sejarah. Novel sejarah adalah novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian di masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Jadi kalau kita ambil garis besarnya, novel sejarah itu adalah novel yang berisi sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi dalam sejarah. Sebuah peristiwa atau tokoh ya yang benar-benar ada dalam sejarah. Nah, novel sejarah itu dalam novel masuk ke dalam kategori rekon atau novel ulang karena dia merekonstruksi atau membuat reka ulang mengenai sebuah peristiwa atau kejadian. Nah, rekon ini sendiri dibagi lagi menjadi 3, yaitu rekon pribadi, rekon faktual, dan rekon imajinatif. Rekon pribadi adalah novel yang memuat kejadian dan penulisnya terlibat secara langsung. Jadi ini bisa dikatakan novel yang berisi tentang sejarah pribadi si penulis. Dia menulis tentang kejadian hidupnya sendiri. Kemudian rekon faktual. Rekon faktual adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti eksperimen ilmiah atau ramalan polisi dan lain-lain. Nah, kalau ini berarti sifatnya dia ilmiah. Kemudian yang terakhir, rekon imajinatif adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan secara lebih rinci. Nah, ini novel sejarah masuk ke dalam rekon imajinatif. Jadi dia memberikan informasi mengenai sebuah peristiwa yang benar-benar terjadi, tapi bisa saja dia masukkan imajinasinya si penulis. Untuk contoh novel sejarah, nah kita punya Multatuli, yaitu dia membuat Max Havelaar. Ini memuat tentang kejadian di masa penjajahan ya. Kemudian Remi Silado, dia membuat Pangeran Diponegoro menggagas Ratu Adil. Kalau ini jelas berarti dia tentang kehidupannya Pangeran Diponegoro. Kemudian Antitatur, dia membuat ini biasa disebut tetralogi buruh. Yang pertama Bumi Manusia, yang kedua Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, dan Jejak Langkah. Kebetulan Bumi Manusia kemarin baru saja difilmkan ya nak. Ini dia menceritakan tentang Bapak Pers Indonesia, yaitu Tito Ardi Suryo, yang dalam novel disebut Minke. Supaya lebih jelas, kalian bisa nanti misalnya baca sendiri novelnya atau nonton filmnya ya nak. Ibu lebih menganjurkan baca novelnya. Kemudian Kemelut di Majapahit, karya S.H. Mintarja. Kalau ini tentang kerajaan Majapahit. Kalau yang terakhir Lala S. Kudori, yaitu Pulang dan Laut Bercerita. Kalau ini tentang orang-orang yang mendapat julukan komunis ya, bagaimana kehidupan mereka dan apa yang mereka alami. Jadi kalau kita membaca novel sejarah itu, kita bisa melihat sejarah dari sudut pandang yang berbeda ya nak. Kita akan dapat mengetahui hal-hal yang mungkin tidak kita temukan di dalam teks atau pelajaran sejarah. Seperti Pulangnya Laila Qadori, ini dia bercerita tentang orang-orang yang mendapatkan predikat Napol, ex-tahanan politik ya. Seperti kita tahu, kita pernah mengalami yang namanya G30 SPKI. Nah, di situ
sebenarnya kan ada banyak korban ya. Salah satunya juga orang-orang yang dicap PKI padahal bisa jadi mereka bukan. Nah, Pulang dan Laut Bercerita ini salah satu novel yang menceritakan bagaimana kisah hidup orang-orang itu, apa yang harus mereka alami, bagaimana mereka didiskriminasikan oleh masyarakat, bagaimana mereka hidup dalam bayang-bayang istilahnya lah ya. Itu salah satu fungsi kita membaca novel sejarah. Nah, ini informasi yang kita dapatkan dari novel sejarah. Yang pertama, kita bisa mengetahui fakta sejarah yang menjadi latar cerita. Seperti misalnya tadi Max Havelaar itu kan dia mencerita mengenai kejadian kerja paksa di Indonesia ya. Nah, kita akan bisa mengetahui apa sih yang terjadi saat itu. Kemudian latar waktu dan tempat yang terkandung dalam cerita. Itu tadi masih bagian dari ini, kita bisa mengetahui itu tuh terjadi di mana, waktunya kapan, bagaimana keadaannya. Kita bisa memahami itu. Kemudian peristiwa sejarah dan tokoh-tokoh yang terlibat dan perasaan dan pikiran para tokoh. Nah, ini juga hal yang bisa kita dapatkan dalam novel sejarah, meskipun mungkin tidak sangat akurat ya nak. Bisa jadi ada perbedaan atau karena dalam novel itu pasti ada yang namanya imajinasi penulis yang dimasukkan ke dalam cerita. Tapi kita bisa melihat secara garis besar, jadi sebenarnya kalau kita baca Bumi Manusia, kita akan memahami jadi sebenarnya Minka atau Tito itu sebenarnya orang yang seperti apa sih, bagaimana pemikirannya, bagaimana proses kemudian dia bisa menjadi seorang bapak pers Indonesia. Kita akan bisa memahami itu, karakter development atau perkembangan karakternya dia itu bagaimana. Itu bisa kita dapatkan di dalam novel sejarah. Oke, ternyata sampai situ dulu materi yang bisa Ibu berikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi manfaat untuk kalian. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kirim ke tepat waktu, kirim ke email. Jangan sampai lupa subjek emailnya. Ibu tunggu tugas kalian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.